pemerintah, dan pemahaman atas peristiwa 1998, catatan sejarah, krisis, dan refleksi bangsa. Tahun 1998 merupakan salah satu bab paling menentukan dalam perjalanan sejarah Indonesia. Ia bukan sekadar penanda pergantian kekuasaan, melainkan simbol runtuhnya sebuah sistem politik yang telah berdiri selama lebih dari 3 dekade. Peristiwa 1998 menjadi cermin besar bagi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memahami bagaimana kekuasaan, krisis ekonomi, ketidakadilan sosial, dan pembatasan demokrasi dapat saling berkelindan hingga melahirkan ledakan sosial berskala nasional. Oleh karena itu, memahami kejadian 1998 bukan hanya soal mengingat masa lalu, tetapi juga membaca ulang arah masa depan pemerintahan dan demokrasi Indonesia. Latar belakang politik dan pemerintahan pra-1998. Sebelum 1998, Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sejak 1966. Pemerintahan ini dikenal dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada beberapa dekade awal. Namun, stabilitas tersebut dibangun dengan sistem kekuasaan yang sangat terpusat. Pemerintah memiliki kontrol kuat terhadap kehidupan politik, pers, dan organisasi masyarakat. Kritik terhadap negara seringkali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Dalam sistem ini, militer memegang peran ganda melalui doktrin duifungsi ABRI yang menempatkan aparat keamanan tidak hanya sebagai penjaga pertahanan negara, tetapi juga sebagai aktor politik. Pemilu diselenggarakan secara rutin, namun tidak sepenuhnya kompetitif. Kekuasaan eksekutif menjadi sangat dominan, sementara mekanisme pengawasan terhadap pemerintah berjalan lemah. Kondisi ini menciptakan jarak antara negara dan rakyat, di mana aspirasi publik seringkali tidak menemukan ruang penyaluran yang memadai. Krisis ekonomi Asia dan dampaknya bagi Indonesia. Pemicu utama runtuhnya Orde Baru adalah krisis ekonomi Asia yang mulai melanda pada pertengahan ke-1997. Krisis ini menghantam sistem keuangan dan perekonomian Indonesia dengan sangat keras. Nilai tukar rupiah anjlok drastis terhadap dolar Amerika Serikat, menyebabkan beban utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta meningkat tajam. Banyak perusahaan gulung tikar, sektor perbankan kolaps, dan angka pengangguran melonjak secara signifikan. Bagi masyarakat luas, krisis ekonomi bukan sekadar angka-angka statistik. Harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar meningkat tajam. Daya beli masyarakat menurun, sementara kemiskinan meningkat. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang meluas, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah dan menengah yang paling merasakan dampaknya. Pemerintah dianggap gagal mengendalikan krisis dan melindungi rakyat dari dampak terburuknya. Mahasiswa kemudian tampil sebagai salah satu aktor utama dalam tuntutan reformasi digaungkan, mencakup agenda-agenda seperti pemberantasan KKN. Kampus-kampus menjadi pusat diskusi dan perlawanan intelektual terhadap rezim, penegakan hukum, demokratisasi, menyuarakan tuntutan perubahan, dan pembatasan kekuasaan presiden. Gerakan mahasiswa mendapat simpati luas dari masyarakat yang juga merasakan dampak langsung dari krisis, demonstrasi, represi, dan tragedi kemanusiaan. Memasuki tahun 1998, demonstrasi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Aksi-aksi ini pada awalnya berlangsung damai, namun seiring meningkatnya ketegangan politik, aparat keamanan merespons dengan pendekatan represif. Bentrokan antara demonstran dan aparat pun tak terhindarkan. Salah satu peristiwa paling tragis terjadi pada Mei tahun 1998, ketika demonstrasi mahasiswa di Jakarta berujung pada penembakan mahasiswa Trisakti. Peristiwa ini memicu kemarahan publik yang lebih luas. Kerusuhan sosial kemudian meletus di berbagai kota besar, terutama di Jakarta. Kerusuhan tersebut menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, serta berbagai bentuk kekerasan yang meninggalkan luka mendalam dalam sejarah bangsa. Bagi pemerintah, peristiwa ini menjadi titik kritis. Negara tidak hanya menghadapi krisis ekonomi dan politik, tetapi juga krisis legitimasi, ketidakmampuan negara dalam mencegah kekerasan dan melindungi warganya semakin memperlemah.
posisi pemerintah di mata publik, runtuhnya Orde Baru, dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Puncak dari rangkaian peristiwa 1998 adalah pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Setelah tekanan politik yang semakin besar, termasuk dari dalam pemerintahan dan parlemen, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Tahun 1998 bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan cermin besar bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Ia menunjukkan bagaimana krisis ekonomi, ketidakadilan sosial, dan kekuasaan yang tidak terkendali dapat membawa negara ke jurang instabilitas. Pada saat yang sama, 1998 juga menunjukkan kekuatan rakyat dalam memperjuangkan perubahan dan demokrasi. Memahami kejadian 1998 berarti menjaga ingatan kolektif bangsa agar kesalahan serupa tidak terulang. Bagi pemerintah, pemahaman ini harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat, sistem pemerintahan yang transparan. Dengan demikian, peristiwa 1998 tidak hanya menjadi catatan kelam masa lalu, tetapi juga komitmen terhadap demokrasi bagi masa depan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.